Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu administrasi pengadilan agama Bapak Hasan Basri, dan tak lupa pula teman-teman kelas MU3 yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Bersangkutan dengan diliburkannya kelas karena ada beberapa faktor yang dijadikan rujukan untuk meliburkan para mahasiswa. Jadi saya ingin menyampaikan prosedur pendaftaran perkara kasasi melewati media online. Yang pertama, ketika kita ingin melakukan permohonan kasasi atau pendaftaran kasasi, itu dilakukan pada petugas meja 1 pengadilan agama. Jadi, jika kita ingin melakukan pendaftaran kasasi, dilakukan pada petugas meja 1 pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua, jangka waktu yang diperlukan setelah adanya putusan pengadilan pada tingkat pertama untuk mengajukan kasasi yaitu 14 hari lamanya. Jadi 14 hari ini waktu yang ditentukan oleh pengadilan agama untuk mendaftarkan kasasi. Yang ketiga yaitu dalam hal permohonan kasasi atas penetapan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari. Jadi jika kita mempunyai penetapan atau suatu perkara volunter, maka jangka waktunya sama yaitu 14 hari. Yang keempat, waktu penghitungan 14 hari itu dimulai pada hari berikutnya setelah amar putusan diberitahukan oleh pengadilan. Yang kelima yaitu petugas meja 1 menaksir atau meregreng biaya yang akan diberikan kepada orang yang melakukan permohonan atau melakukan banding kasasi, yaitu pada petugas meja 1 untuk menaksir berapa biaya yang harus dikeluarkan. Untuk panjar biaya pada mahkamah syariah yaitu dituangkan dalam SKUM yang terdiri dari biaya pendaftaran, biaya perkara, ongkos pengiriman, biaya pemberitahuan akta kasasi, biaya pemberitahuan memori kasasi, pemberitahuan kontra memori kasasi, biaya fotokopi, pengiriman berkas perkara, biaya transportasi, biaya pemberitahuan amar putusan, dan yang terakhir yaitu biaya pemberitahuan amar putusan kasasi kepada termohon kasasi. Jadi ada beberapa biaya yang harus diberikan oleh pemohon kasasi kepada pengadilan, seperti itu. Yang keenam yaitu petugas pada meja 1 membuat SKUM rangkap 4. Yang pertama diberikan kepada warna hijau untuk bank, yang kedua warna putih untuk pemohon kasasi, yang ketiga yaitu untuk kasir, yang keempat yaitu warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas. Yang ketujuh, apabila para pihak masing-masing mengajukan upaya hukum kasasi, maka biaya perkara kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung hanya dipungut 1 kali, yaitu dari pengajuan pertama. Pengajuan kedua yaitu hanya dibebani biaya fotokopi, pemberitahuan akta kasasi, memori kasasi, dan kontra kasasi. Untuk yang ke-8 yaitu petugas meja 1 menyerahkan permohonan kasasi yang dilengkapi dengan SKUM tertulis ke Mahkamah Agung mengenai upaya hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak. Yang ke-9 yaitu pemegang kas setelah menerima bukti pembayaran biaya perkara kasasi harus menandatangani dan membubuhkan cap lunas pada SKUM. Yang ke-10 yaitu
permohonan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang tercantum dalam SKUM telah dibayar lunas. Jadi untuk pengajuan permohonan kasasi dilakukan kepada Mahkamah Agung yang dilakukan oleh pengadilan agama, dan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon kasasi, dan waktu pendaftaran permohonan kasasi yaitu 14 hari setelah amar putusan pada pengadilan agama dijatuhkan atau diberitahukan seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pendaftaran perkara peninjauan kembali. Setelah kasasi nanti, jika pemohon tidak terima atau tidak setuju dengan putusan itu, maka ada pendaftaran perkara peninjauan kembali, yang mana permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis bersama-sama dengan risalah peninjauan kembali yang menyebutkan alasan permohonan peninjauan kembali yang jelas dan rinci. Permohonan kasasi permohonan peninjauan kembali didaftarkan kepada petugas meja 1 di pengadilan agama atau mahkamah syariah. Panitera membuat akta permohonan peninjauan kembali. Yang keempat yaitu permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut. Jadi ada beberapa alasan jika orang yang tidak menerima kepada putusan kasasi tersebut melakukan peninjauan kembali. Tenggang waktu yang harus dilakukan untuk peninjauan kembali yaitu adalah 180 hari. Setelah itu bagaimana caranya untuk mengajukan peninjauan kembali? Yaitu harus ada novum baru. Apa yang disebut dengan novum baru? Novum adalah surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Alat bukti yang dibuat setelah perkara diputus bukan termasuk novum. Jadi novum adalah bukti-bukti baru yang diajukan oleh pemohon kasasi untuk melakukan peninjauan kembali seperti itu. Untuk prosedur yang lainnya bisa dilihat di buku 2 yaitu pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf jika video kami atau uraian kami kurang begitu lengkap, karena saya rasa untuk prosedur atau sistem yang dikeluarkan oleh pengadilan agama bisa dilihat atau bisa dipelajari di buku pedoman peradilan agama seperti itu, buku 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menit sih.